Jauh dari rumah. Cerita berikutnya ini terjadi di India saat seseorang yang bernama Sahrul ini yang kala itu masih berusia 5 tahun. Tidak sengaja dia menaiki kereta api dan bepergian ke tempat yang dia sendiri pun tidak tahu. Dia pun pergi sangat jauh dan tidak bisa kembali ke rumahnya. Si kecil itu pun terpisah dari keluarganya selama hampir 23 tahun. Bayangin guys, selama 23 tahun. Sepanjang waktu tersebut, Sahrul pun terus mencari keberadaan keluarganya. Namun kegigihan usahanya tetap sia-sia. Dirinya bahkan tidak mengingat di mana tempat tinggalnya sampai pada nama belakangnya. Kisah sedih yang mirip dengan film Dory ya guys. Satu-satunya hal yang diingat Sahrul adalah 2 jembatan yang terletak dekat dengan kampung halamannya. Dalam kondisinya yang putus asa saat itu, Sahrul memutuskan mencoba aplikasi Google Earth dan sungguh kagetnya dia karena bisa menemukan tempat tinggalnya. Dan tak lama setelah itu, dia berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Di awal video kita sama-sama sudah melihat bahwasanya orang yang tidak memiliki peta maka dia akan tersesat. Nah, begitupun kita sebagai manusia dan sebagai seorang muslim, tujuan kita adalah masuk surga. Supaya masuk surga, maka kita harus memiliki peta atau petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Hari ini kita masih belajar di bab 4, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan hari ini materi yang akan kita bahas adalah Al-Quran, kitab suci yang terakhir. Al-Quran artinya adalah membaca, diambil dari kata qoro'a. Maka Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan membacanya merupakan ibadah. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan mukjizat yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 40 kenabian di Gua Hiro. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Peristiwa pertama turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan ke muka bumi ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran diturunkan di 2 tempat yang berbeda. Satu di kota Mekah dan yang kedua di kota Madinah. Al-Quran diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun. Sedangkan Al-Quran diturunkan di kota Madinah selama 10 tahun. Dan surat yang diturunkan di kota Mekah disebut dengan Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan Madaniyah. Ajaran-ajaran pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Ajaran tentang akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ajaran tentang hukum, peraturan, dan muamalah bagi kehidupan manusia. Yang keempat, ajaran tentang akhlak, yaitu tentang budi pekerti. Yang kelima, ajaran tentang berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, ajaran tentang janji Allah bagi orang-orang yang taat dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Dan yang terakhir, ajaran tentang sejarah Nabi dan Rasul dan orang-orang yang terdahulu serta peristiwa yang akan datang.
Kitab suci Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Dan Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan keistimewaan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Susunan kalimat dan perkataannya sangat indah. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, semua hukum yang terkandung di dalamnya berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, Al-Quran terpelihara dari perubahan dan pergantian. Dan yang kelima, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi yang membacanya. Dan wahyu yang terakhir diturunkan ke muka bumi ini adalah surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Artinya, pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamaku. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Pak Yayan harap anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Cukup untuk hari ini. Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.